Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang minuman yang disukai oleh Rasulullah. Apa minuman apa? Terakhir itu minuman. Apa? Minuman apa? Susu. Madu dan susu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatajamma'ut tamra bil labani wa yusammihima al-atyabain. Rasulullah itu pernah makan kurma dicampur dengan susu, dimakan bareng kurma campur dengan susu. Kemudian beliau mengatakan al-atyabain, yang enak, keduanya yang enak. Tapi ada yang menafsirkan yang lain, tidak langsung dikonsumsi bareng, tapi makan kurma dulu kemudian minum susu. Ya, sekali-kali begitu. Sekali-kali makan kurma terus minum susu. Pernah? Hah? Pernah tapi? Iya. Ya, makan kurma minumnya susu. Ya, ada yang dicampur. Tadi kan ada dua versi. Ya, niatkan mengikuti Rasulullah, itu bagus. Wa akala sallallahu alaihi wasallam at-tamra bizubdi wa kana yuhibbuhu. Rasulullah ini juga pernah makan kurma dicampur keju, dan Rasulullah suka makan itu. Kenapa kok kurma campur keju? Kalau kurma itu efeknya itu panas, sedangkan keju itu dingin. Jadi saling melengkapi. Makanan juga seperti itu. Kalau semuanya panas efeknya, ya harus ada yang dingin, harus ada yang dingin. Makanya Rasulullah juga pernah makan kurma kemudian makan semangka. Kalau kurma itu ke tubuh itu panas, kalau semangka itu dingin. Maka biar seimbang kondisi tubuh itu, maka Rasulullah makan kurma kemudian makan semangka. Itu penting itu. Ada keju, ada semangka. Hanya yang positif, yang fokus. Wa fil Ihya annahu jaa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bi faludaj. Pernah Sayyidina Utsman itu datang kepada Rasulullah membawa manisan. Fa akala minhu. Maka Rasulullah makan dari manisan itu. Wa qala ma hadza ya Aba Abdillah, apa ini wahai Sayyidina Utsman, Abu Abdillah? Qala bi abi anta wa ummi naj'alus samna wal asala fil burmah. Ini Sayyidina Utsman ini bercerita, aku masak minyak samin dicampur dengan madu di dalam satu wadah. Wa nadauha 'alan nar, kemudian dimasak di atas api. Tsumma naghliyahu, kemudian diaduk-aduk begitu. Ini tutorial cara memasaknya. Tsumma na'khudhu mukhal hintati idza tuhinat, kemudian dicampur dengan gandum, dicampur dengan gandum. Fanulqihi ala samin wal asal fil burmah, kemudian dicampur juga dengan minyak samin kemudian madu jadi satu. Madu, minyak samin, terus apa tadi? Madu, gandum. Kemudian diaduk-aduk sampai matang. Summa nasutuhu hatta yanduja fayati kama taro. Ya, jadilah seperti ini wahai Rasulullah. Sayyidina Utsman cerita cara masaknya seperti apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza ta'ama thayyib." Ini makanan enak. Maka ketika disuguhi orang itu, kalau enak, ngomong enak, itu orangnya senang lah.
seperti yang dilakukan Rasulullah, inna hadza ta'ama thayyib. Tapi tidak usah pakai bahasa inna hadza ta'ama thayyib. Khawatir orangnya tidak paham. Dikira nanti doa amin, amin, amin. Nah, pernah dulu itu ada santri baru datang ke Tarim belajar. Ketemu sama orang-orang kampung ya, karena masih baru, masih lugu gitu. Ada orang ngomong bahasa Arab, dikira doa amin, amin, amin. Padahal itu ngomong biasa. Di lagu-lagu Arab itu juga tidak semuanya selawatan. Yang lagu-lagu versi Arab itu kadang-kadang juga ada yang lagu-lagu ngeres juga, tahu ngeres, agak sedikit porno juga, tapi pakai bahasa Arab ya, karena memang bahasanya mereka bahasa Arab. Ya kalau disuguhi orang dan kita ngerasa ini kok enak, ya ngomong enak gitu, atau terserah bahasanya kayak apa, good gitu, top makanannya gitu. Tanya juga, orang tuh biasanya lebih senang loh, seperti yang dipraktekkan Rasulullah ini. Ini masaknya gimana, resepnya bagaimana? Wah, berarti ini ada yang istimewa ini kok sampai tanya ini gimana caranya. Orangnya tambah senang. Itu menyenangkan orang, itu termasuk ibadah kan ya. Tanya caranya bagaimana. Kalau cuma masak mie, enggak usah tanya caranya gimana masak mie. Enggak usah, tinggal dicemplungkan ke air kan beres. Disuguhi mie, enggak usah tanya caranya bagaimana. Masa ada yang tahu caranya masak mie instan? Iya. Kalau masakan yang lain-lain itu bagus untuk ditanyakan, karena itu juga menyenangkan dari orang yang ngasih gitu. Paham? Praktekkan itu hal-hal yang sederhana, itu hal-hal yang sederhana tapi bikin orang itu senang hatinya. Itu termasuk ibadah yang paling afdal, itu menyenangkan orang. Itu khulus surur. Maka dulu itu ada cerita. Ada seorang kiai yang disuruh bertamu kepada orang kaya. Orang kaya ini punya kolam renang. Nah, karena orang kaya ini bukan orang pondokan, ya untuk menyenangkan kiai dikasihlah baju renang. Ya namanya baju renang apa? Ya pakai celana dalam sama pakai kaos gitu, kaos dalam. Wah, ini kiainya ini gimana, ini mau nolak ini juga gimana? Ini kan buka aurat. Akhirnya apa? Kiainya karena bawa celananya ini dipakai, kemudian celana dalamnya dipakai di luar, kayak Superman. Ini demi untuk menyenangkan orang biar tidak tersinggung, biar perasaannya itu tidak hancur itu. Tetap dipakai. Saking orang dulu itu tidak mau menyakiti perasaan orang lain. Penting hal-hal seperti itu penting. Maka dalam hal urusan makanan itu, kalau memang kita dikasih makanan, disuguhi makanan, kalau memang tidak suka, jangan ngomong tidak enak, cukup tidak dimakan. Itu aturannya seperti itu. Jangan sampai ngomong ini tidak enak. Tapi kalau enak, kita ngomong inna hadza ta'am thayyib. Makanan ini enak, tapi sesuai dengan bahasa kita sendiri gitu. Kalau bahasa orang Jawa, sae, tahu sae? Nah, itu bahasa Jawa, bahasa Madura sama ya. Sae itu ya bagus, enak, baik, itu juga sama. Nah, begitu caranya. Kalau perlu, misalkan dikasih suguhan pentol gitu. Ini kok enak, ini gimana cara buatnya? Ya sok-sok, padahal dia juga tidak bakal bisa buat karena bukan koki yang handal. Tanya-tanya aja tidak apa-apa. Itu ngikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Wa dzakara hadits qissah fil mawahib an Abdullah bin Salam bi wajhin akhar ma tasmati hadzal ta'am al khabis. Rasulullah juga menyebut makanan yang tadi disuguhkan Sayyidina siapa? Sayyidina siapa? Osman. Yang fokus kok kayaknya ada yang tidak bisa jawab. Khabis pakai sod. Khabis bukan pakai sa. Kalau pakai sa artinya tidak bagus. Apa?
Al-khabithatu lil khabithin. Nah, apa? Jelek, artinya jelek. Kalau ini pakai short, itu artinya makanan yang sudah ada campuran dari beberapa bahan, itu namanya al-khabith. Wa kana ahabba ta'ami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lahmu. Makanan yang paling disukai Rasulullah itu adalah daging. Wa yaqulu innahu yazidu fis sam'i. Makan daging itu bisa menambah pendengarannya semakin tajam, semakin tajam. Apalagi dia itu bangun tidur, insya Allah tambah tajam itu pendengarannya. Semakin tajam pendengarannya. Dan kata Rasulullah, daging itu wahwa sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah. Sayyidut ta'am fid dunya, ya, rajanya makanan di dunia dan daging itu makanan yang paling enak. Tapi kata Imam Syafi'i menyebutkan orang itu kalau mengkonsumsi daging itu bisa menambah kecerdasan. Ya, yang penting jangan daging manusia, biar cerdas. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, makan daging itu bisa menambah 70 kekuatan. Orang yang makan daging itu semakin kuat. Tapi walakin yang bagi Allah yuadiba ala aklih, tapi jangan terus menerus. Kalau tiap hari makan daging bisa pingsan itu nanti tidak kuat. Biasanya kan orang terlalu makan daging itu ini pelengannya, pusing, panas. Di situ bukan walaupun bagus tapi tidak dikonsumsi setiap hari gitu loh. Dikatakan oleh Sayyidina Ali juga bahwasanya makan daging itu bisa mencerahkan kulit, mencerahkan kulit, dan tubuh ini bagus bentuknya itu postur tubuh itu bagus itu. Tapi kata Sayyidina Ali, wa man dawama alaihi arba'ina yawman qasa qalbuh. Tapi orang yang makan daging selama 40 hari berturut-turut, hatinya akan keras. Masa makan daging 40 hari berturut-turut kayak puasa apa saja. Itu tidak bagus. Kalau setiap hari itu juga tidak bagus. Tanya aja yang jual sate itu, kan tidak mungkin makan tiap hari makan sate. Dan itu bisa menyebabkan penyakit juga. Aliran darah ini juga kurang lancar. Pokoknya penyakit yang berhubungan dengan darah itu tidak bagus. Kalau terlalu sering mengkonsumsi daging. Dikatakan oleh seorang ilmuwan, la taj'alu butunakum maqabirun lil hayawan. Jangan jadikan perut kalian sebagai kuburan untuk hewan-hewan. Ya, karena terlalu banyak makanan. Nah, walaupun seperti itu, walaupun yang disukai Rasulullah itu adalah daging, tapi walau sa'altu rabbi ayyud imanihi kulla yaumin la fa'al. Tapi Rasulullah itu seandainya beliau mau minta kepada Allah setiap hari dikasih daging, pasti dikasih sama Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah minta. Jadi Rasulullah itu walaupun yang disukai makanan itu adalah daging, tapi beliau makannya jarang-jarang, bukan sering. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa makanannya Rasulullah setiap hari itu ya, kadang kurma, kadang gandum, kadang air. Tapi daging itu bukan yang sering, tapi jarang-jarang. Itu Rasulullah. Wa an Atha ibni Yasar anna, jadi kalau makan daging itu niatkan untuk memakan makanan yang disukai Rasulullah. Itu loh, semua itu ada ilmunya. Anna Umma Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Ummu Salamah? Istrinya Rasulullah. Akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa'akala minhu. Ummu Salamah bercerita bahwasanya Rasulullah itu pernah dihidangkan jamban. Jamban itu iga. Tahu iga? Iga yang dibakar. Kemudian dimakan oleh Rasulullah. Iga itu ya daging bagian perut, sekitar perut itu, jambun itu, lambung itu, iga itu.
pernah dimakan oleh Rasulullah. Ya sesekali makan iga, bakso iga gitu. Nah, ngambil iganya itu karena iga pernah dimakan oleh Rasulullah. Kenapa? Ada yang pahit. Ya tidak tahu saya. Ada yang pahit apa enggak. Yang lebih paham itu ya yang jagal itu, yang jual itu. Tapi kalau yang dijual ya cari yang tidak pahit pastinya gitu. An Abdullah bin Al-Haris qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Aku pernah makan, kata Abdullah bin Haris, bersama Rasulullah makan daging yang dibakar, daging yang dipanggang. Ya anggap saja kalau sekarang itu makan sate di masjid. Berarti makan di masjid itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat tidak sampai mengotori masjid. Tapi kalau sampai mengotori masjid, ada dua kemungkinan hukum, bisa makruh bahkan bisa haram. Makanya saya itu kurang setuju kalau misalkan yang bulan kemarin ada bulan Maulid itu, sebagian daerah itu masih ada tradisi itu tumpeng atau apa pada saat Maulid Qiyam rebutan. Kalau nasi coba kayak apa kotornya? Kalau pas tumpeng misalnya. Kalau buah masih ya tetap kotor masjidnya. Padahal kita itu diperintahkan untuk menjaga kebersihan masjid. Maka saya kurang setuju, seperti itu kurang setuju. Oh itu kan karena cinta, tapi kan juga ada caranya begitu. Kalau saya pribadi kurang setuju. Dulu di Masjid Jami itu seperti itu, rebutan. Tapi sekarang diatur lebih rapi. Jadi orang bawa makanan, bawa buah, bawa macam-macam itu langsung diterima sama panitia, kemudian dikumpulkan jadi satu. Setelah itu dibagi, ditaruh di kesek. Nanti ketika Maulid Qiyam ada panitia muter, ditaruh di depannya masing-masing. Jadi tenang, jamaah itu tenang dan tidak melirik ke sana ke sini. Selesai acara doanya sudah pulang, tidak ada keributan, tidak ada rebutan. Itu kalau versi saya itu jauh lebih bagus. Walaupun juga ada yang masih melestarikan hal seperti itu. Tapi kalau saya pribadi kurang setuju. Kalau saya, ya beda orang ya beda pendapat gitu. Ini pernah makan di masjid, jadi tidak apa-apa dengan syarat itu tidak mengotori masjid, tidak apa-apa. Wa ainil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa utiya bi janbin mashwiyin thumma qada asy-syafrah faja'ala yahuzzu fahazza li biha minhu. Pernah Rasulullah itu bertamu dengan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dikasih ya tadi itu daging bagian lambung itu, iga itu. Kemudian Rasulullah motong-motong sendiri dan dikasihkan sama temannya. Rasulullah saking tawaduknya ya. Coba kalau sekarang potongkan ini, potongkan itu. Rasulullah itu motong sendiri kemudian dikasihkan sama sahabatnya. Tiba-tiba pada saat motong itu dan sudah makan, itu sudah matang dan sudah makan, tiba-tiba Bilal datang. Siapa Bilal? Sahabat yang tukang adzan. Kemudian Bilal datang, fa'alqa as-safrah faqala ma lahu taribat yadah. Bilal ini datang untuk ngumumkan waktu sholat sudah masuk. Nah ini ditaruh itu, dilempar itu pisaunya sama Rasulullah karena tadi masih motong-motong tadi itu. Kemudian Rasulullah itu seakan-akan beliau itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Artinya kalau orang itu masih makan dan sudah datang waktunya sholat, itu lebih bagus makan dulu, jangan sholat dulu. Lebih bagus mana? Makan dulu biar sholatnya khusyuk, atau sholat dulu biar makannya khusyuk? makan dulu. Jadi ada beberapa kondisi gitu. Ada kalanya makan itu lebih didahulukan, ada kalanya sholat lebih didahulukan. Kalau makan didahulukan ketika memang makannya sudah siap, sudah ada di depannya. Kemudian datang masuk waktu sholat, makan dulu, yang bagus makan dulu. Tapi kalau masih belum masak, belum matang, sholat dulu, nunggu matang. Kapan matangnya? Gitu loh. Yang bagus seperti itu.
Yang tadi juga agar tidak menyinggung perasaan tuan rumah. Ini kan tadi kan bertamu. Ini kalau pas tiba-tiba ditinggalkan makannya sholat, tidak enak sama tuan rumah. Jadi Rasulullah itu juga menjaga perasaannya dari tuan rumah itu. Paham? Kalau pas buka puasa misalkan, makanan sudah siap, sudah dihidangkan. Apalagi bertamu di rumahnya orang, sudah dihidangkan. Makan dulu. Oh, sholat itu penting. Iya penting. Tapi makan itu jauh lebih penting juga. Ada situasi dan kondisi di mana makan itu memang lebih bagus didahulukan dibanding sholat. Bukan karena sholat tidak penting. Sholat itu penting. Tapi itu jauh lebih penting karena memang Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Ketika dihidangkan antara Isya dan Asya, Asya itu makan malam, quddimal Asya, maka didahulukan makan malam. Ketika sudah siap, dengan catatan ketika sudah siap. Kalau ada yang di depan, ya. Kalau masih belum siap, ya masih mau masak apalagi, ya jangan. Sholat dulu, apalagi waktu maghrib yang cuma sebentar, gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minal kabidi idza syuyat. Rasulullah itu juga pernah makan hati dibakar. Wah, ini enak ini. Tahu hati? Ya, apalagi dibakar, dipanggang, sate hati. Wah, enak itu. Makanya kalau ada sate-sate itu hatinya cuma sedikit. Dicampur biasanya daging, biasanya ada hatinya, ada gajihnya biasanya. Ya, makan yang paling nyaman ndak begitu keras ya hati. Baik itu hati kambing, hati sapi, hati ayam, enak semua. Dan saya suka itu. Apalagi kalau diniatkan untuk niru Rasulullah. Yang ndak suka itu makan hati orang. Ya, itu ndak bagus. Ada. Ada banyak itu. Mungkin yang tanya yang makan hati. Ya mungkin ya. Kemungkinannya tapi besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu minasyati adh-dhira' wal katif. Rasulullah kalau makan daging kambing yang disukai itu adalah dua. Makanya kalau pas kebetulan nyembelih kambing sendiri atau mungkin beli di pasar, cari yang dua itu. Karena ini bagian daging yang disukai Rasulullah. Apa dua itu? Dhira'. Tahu dhira'? Kaki bagian depan. Itu yang disukai Rasulullah. Nah, dhira' itu antara sini sampai sini. Berarti kaki bagian depan bukan satu penuh dari bawah sampai ke atas, bukan. Tapi yang bagian bawah. Kakinya kambing kan ada ininya kan, ada pemisahnya kan? Iya. Paham enggak? Iya. Yang bawah lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil, yang atas lebih besar. Ya, dimaksud dhira' itu yang bagian bawah itu. Itu disukai Rasulullah. Yang kedua adalah katif. Katif itu bagian pundak. Nah, itu daging yang disukai Rasulullah adalah yang bagian pundak itu. Maka kalau misalkan lagi nyembelih sendiri atau beli di pasar, cari yang itu. Tapi itu yang bagian depan. Dhira' yang bagian depan, bukan yang belakang. Karena ada kan kakinya kambing itu kan ada berapa? 4 apa 2? 4. Oh 4, dikira 2, bukan ya? 4 ya? Oh ayam. Yang disukai Rasulullah itu adalah yang bagian depan. Berarti yang bagian depan ada berapa? Ada 2. Itu yang disukai Rasulullah, bukan yang bagian belakang. Kenapa Rasulullah kok lebih menyukai yang bagian depan? Kenapa? Karena jauh dari tempat keluarnya kotoran dan lebih bersih, lebih sehat, lebih higienis, lebih steril. Itu. Kalau istilah bahasa kedokteran itu yang lebih disukai bagian depan. Dhira' kaki bagian depan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibu fanasa minha.
Nah, Rasulullah itu pernah disuguhi dengan daging, kemudian dikasih daging yang dirok itu, karena mungkin tahu karena Rasulullah itu suka yang itu. Dan kemudian Rasulullah langsung melahapnya, langsung melahap itu dirok itu. Dan nanti yang agak akhir itu ada cara makan daging. Nanti ada caranya makan daging itu, bukan sekedar makan. Dan saya perhatikan banyak yang salah ketika makan daging, walaupun tidak sampai dosa. Tapi tidak ada salahnya kalau kita ngikuti tata cara makan daging ala Rasulullah. Itu jauh lebih bagus, karena mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah itu juga mendapatkan pahala. Cara makan daging itu akan saya cuplikan sedikit ya keterangannya. Mana tadi? Nah, ini sebenarnya masih agak nanti itu, tapi saya kutip sedikit karena ini penting. Besok langsung beli daging kambing, langsung praktek. Atau kalau tidak kuat beli daging kambing ya beli ke warung. Menu sate gitu. Kalau sate kan masih terjangkau ya. Berapa sate? Satu porsi? 34.000. Iya di sini. Tergantung. Beli 5 tusuk aja. Boleh. Boleh, biasanya boleh. 5 tusuk sama nasinya. Boleh biasanya. Boleh. Itu biasanya per tusuk itu yang murah itu harganya berapa? 2.000. Di warung lain 2.500 biasanya. Berarti berapa itu? Kalau 2.500 5 kali 5 berapa? 15.000 ya? Hah? Ya 15.000 biasanya itu harganya. Nah, kalau makan daging, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala lahma lam yutati rasahu ilaihi bal yarfa'uhu ila fihi summa yanhasu intihasan. Cara makan daging sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, caranya itu dipegang dagingnya, diambil, kemudian diangkat dagingnya, dimakan. Nah, rata-rata orang makan daging itu begini, nundukkan kepalanya, padahal cara makan daging yang seperti yang dicontohkan Rasulullah itu kepalanya tetap posisinya seperti ini, dagingnya yang diambil, diangkat, makan. Begitu caranya. Coba lihat orang-orang makan daging kan begini, nunduk kan? Itu tidak sesuai dengan tata cara makan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini hal-hal yang sepele. Pernah enggak? Mungkin malu kalau kalian makan daging seperti itu. Malu kan? Tapi tidak ada istilah malu untuk melakukan hal yang sunnah. Rata-rata saya lihat kalau di warung-warung itu orang makan daging apapun, daging ayam, daging kambing, daging sapi, ya begini makannya. Apalagi kadang sok kota itu pakai sendok. Kelamaan pakai sendok. Ambil saja begini. Pakai sendok itu. Nanti masih sisa ini, sulit untuk diambil yang deket-deket tulang itu. Karena gengsi ya. Karena gengsi akhirnya tidak dimakan itu. Lalu badir gaya. Langsung aja ambil tahu pinipin. Langsung gini. Tata cara makan daging itu seperti itu, bukan nunduk, bukan dengan kepala menunduk. Makan sate juga seperti itu, begini. Yang bagus begitu. Nah, kalau takut itunya bumbunya nanti jatuh ke bajunya, ya angkat ininya, piringnya begini. Pokoknya makan daging caranya seperti itu, daging apa saja. Ini dicatat ini. Bakso kan sudah ada campurannya yang lain. Karena kalau makan bakso sambil begini, nyendok bakso, pentolnya kabur. Kecuali dia makan kuahnya, tidak apa-apa nunduk. Setelah itu pentolnya kasih garpu gitu loh, gini, tidak apa-apa kalau begitu. Kalau pakai sendok, tidak jadi makan bakso itu, dia makan air mata karena baksonya hilang semuanya.
jatuh, nggak bisa. Ambil cuci, terus makannya kayak tadi lagi, jatuh lagi. Dilihat sama yang jual bakso, ini orang dari mana? Ini kok bisa kumat-kumat? Nah, begitu tata cara makan daging. Hari Senin yang akan datang bawa daging satu-satu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira. Rasulullah itu suka dengan dhira yang tadi itu. Alasannya dhira itu kenapa kok disukai Rasulullah? Tadi itu jauh dari kotoran, ya. Jauh dari kotoran, kemudian ke perut itu juga ini nyaman karena cepat hancur. Dan daging dhira ini kaki bagian depan itu lebih cepat matang. Jadi Rasulullah itu tipe orang yang tidak suka nunggu masakan yang terlalu lama. Masa nunggu masakan? Rasulullah ini hidupnya untuk halal yang bagus banyak masih. Dan yang paling cepat matang itu yaitu dhira itu. Maka Rasulullah suka makan yang itu, dhira itu. Karena kalau saya nunggu misalkan daging yang bagian ini, yang apa? Yang lain yang masaknya masak dagingnya biasanya cukup lama. Kadang bisa sampai 1 jam baru empuk ya. Tapi kalau dhira ini beda, cepat matang, cepat kalau dikonsumsi cepat hancur dan enak, rasanya itu ke lambung itu enak. Itu dhira. Semua itu ada rahasianya. Tidak asal Rasulullah itu memakan. Wan Abi Ubaidah terakhir. Sudah tahu tata cara makan dagingnya. Nah, maka itu caranya seperti itu. Dan sebenarnya yang bagus memang pakai tangan. Kecuali makan daging rawon, ya tetap diamalkan sama. Dagingnya nanti tidak usah nunduk, tetap ke atas. Ini posisi kepala itu tetap diangkat, bukan yutokti, bukan nunduk, bukan. Kalau orang sudah terbiasa itu nanti setiap hari itu dia seakan-akan hidup bersama Rasulullah. Itu loh indahnya orang hidup itu. Jadi dia itu walaupun dilihatnya makan, tapi karena dia punya ilmu, dia itu sedang bersama Rasulullah karena mempraktekkan sunnah-sunnah atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Terakhir, wa an Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu qala tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa kana yujibu dhira fanawaltuhu adh-dhira thumma qala nawilni adh-dhira fanawaltuhu thumma qala nawilni adh-dhira fa qultu ya Rasulullah wa kam lisyati min dhira wa qala walladhi nafsi bi yadihi law sakata lana waltani adh-dhira ma da'autu. Rasulullah itu pernah dimasakkan oleh namanya Abu Ubaidah. Dimasakkan apa? Dimasakkan adh-dhira tadi itu. Dimasakkan dalam sebuah wadah yang isinya adalah daging dhira. Apa dhira? Kaki bagian depan. Kemudian diambilkan oleh Abu Ubaidah itu 1 dhira, dimakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta, ambilkan lagi 1 dhira. Kemudian setelah itu Rasulullah bilang lagi, ambilkan lagi. Nah, berapa dhira itu? Berapa? 2. Sampai ini Abu Ubaidah itu tanya, wa kam lisyati min dhira? Kambing itu punya berapa dhira? Kata Rasulullah, seandainya kamu tidak tanya seperti itu pasti ada terus itu. Berhubung kamu tanya, ya sudah selesai. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah itu. Seandainya Abu Ubaidah ini tidak usah tanya, ambilkan, ada, ambilkan, ada, ambilkan, ada. Berhubung tanya. Nah, makanya kalau ada orang minta punya ini, misalkan nanti punya keluarga, ada uang, ada itu ada aja. Dan itu masih ada selalu. Kayak tadi yang kapan hari itu, tidak usah di ini aja, tidak usah
sering dilihat urusan duniawi itu. Kayak yang kapan hari siapa? Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah wafat dikasih peninggalan 1 genggam gandum, dimasak, dah habis-habis. Ini sebenarnya ukurannya berapa? Akhirnya ditimbang. Setelah ditimbang kemudian habis. Maka uang itu juga seperti itu. Jangan sering dihitung. Ya menghitung itu ya boleh-boleh saja, terutama orang dagang ya. Kalau tidak dihitung kan nanti tidak tahu untuk modalnya berapa, nanti untuk untungnya berapa gitu. Jangan sering dihitung kalau punya uang. Butuh ambil gitu. Butuh lagi ambil. Butuh lagi ambil. Ini kok udah habis? Itu barokah. Namanya barokah. Pokoknya ambil saja, ambil. Ada yang minta anaknya kasih, ada yang minta kasih gitu. Tidak apa-apa. Jangan sering-sering dihitung gitu. Biar juga hati tidak bergantung kepada dunia gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. InsyaAllah pembahasan yang setelahnya kita juga masih membahas. Ternyata ada bagian yang lain dari daging yang disukai Rasulullah selain dhira' dan apa tadi itu? Katif, pundak. Ada bagian lain. Ini apa? Daging-daging yang memang berkualitas, yang kalau kita mengkonsumsi itu akan banyak mendapatkan manfaat gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Ada? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.